Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pengantar dari statistik dan probabilitas itu. Nah, pada pokok bahasan kesempatan ini, kita akan belajar 3 poin. Yang pertama yaitu adalah pengantar dari statistik dan statistika. Nah, berarti ada perbedaan ya antara statistik dan statistika. Kemudian yang kedua, beberapa terminologi penting dalam statistik dan statistika. Selain itu, bagaimana sih tentang pengolahan suatu data? Oke, pertama kali kita akan menuju ke dari pengantar statistik dan statistika. Pastinya untuk mempermudah kita akan belajar tentang definisi. Karena dengan definisi kita akan bisa memahaminya dengan lebih mudah akhirnya. Nah, statistik adalah sekumpulan angka atau nilai yang menggambarkan karakteristik suatu data. Jadi, statistik itu sekumpulan angka atau nilai yang menggambarkan karakteristik suatu data. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penafsiran suatu data yang akan diambil suatu kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau statistik itu adalah datanya, kalau statistika itu ilmunya. Berbeda dengan populasi. Populasi itu merupakan seluruh objek yang akan dijadikan bahan penelitian. Kalau sampel itu adalah sebagian dari objek populasi yang diamati dalam penelitian. Jadi sampel itu merupakan himpunan bagian dari populasi. Populasi bersifat general, sedangkan sampel bersifat lebih spesifik. Selanjutnya kita akan tahu apa sih yang dimaksud dengan data. Nah, data di sini adalah sekumpulan dari informasi yang diperoleh dapat berupa angka maupun bukan angka. Jadi kalau kita berbicara tentang data, itu bisa berupa angka maupun juga bisa berupa bukan angka, gitu ya. Nah, kemudian data terbagi menjadi dua, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan suatu keadaan atau sifat dari objek yang ada. Kalau kualitatif berarti keadaan atau sifat dari objek tersebut. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah atau ukuran dari suatu objek. Kalau kualitatif menggambarkan keadaan atau sifat, kemudian kalau kuantitatif itu menggambarkan jumlah atau ukuran dari suatu objek yang akan diteliti. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa terminologi yang lain. Yang pertama yaitu ada statistika deskriptif atau deduktif. Merupakan suatu tahapan proses statistik yang meliputi beberapa hal, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan suatu data dari kelompok yang terbatas tanpa melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang bisa berlaku bagi suatu kelompok yang lebih luas. Jadi, kalau kita berbicara statistika deskriptif atau deduktif, di sini hanya proses tahapan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data saja, tanpa mengambil suatu kesimpulan. Contohnya, data rata-rata IPK mahasiswa ITB Asia, data distribusi mahasiswa FTD dalam bentuk diagram. Nah, ini cuma mengumpulkan aja dan hanya penyajian saja. Berbeda kalau kita berbicara statistika inferensia atau induktif. Adalah proses pengambilan suatu kesimpulan mengenai parameter dari populasi berdasarkan suatu informasi yang diperoleh dari statistik sampel yang ada. Jadi, kalau kita berbicara inferensia, ini merupakan kelanjutan dari statistika deskriptif. Ya, kalau statistika deskriptif itu proses mengumpulkan, mengklasifikasikan sampai menyajikan, tapi kalau statistika inferensia itu pengambil keputusan. Ya, untuk mengambil suatu kesimpulan. Contohnya, data rata-rata IPK dari 50 mahasiswa ITB Asia adalah 3,4.
Sehingga memiliki kemungkinan rata-rata IPK mahasiswa ITB Asia rentangnya antara 3,0 hingga 3,7. Nah, 3,0 hingga 3,7 ini merupakan suatu kesimpulan untuk menarik keputusan bahwa kalau rata-ratanya 3,4, maka ya jumlahnya nilainya itu sekitar antara 3,0 hingga 3,7. Nah, ini sudah sampai dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengumpulan data, ya, dan kita tahu data tadi terbagi menjadi dua, ya. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kalau kita berbicara kualitatif itu berarti suatu atributnya atau kategori yang tidak berbentuk angka. Kalau kuantitatif itu adalah data yang berupa numerik berbentuk angka. Karena kita tahu tadi ya, data itu ada yang bisa berupa angka maupun juga bukan angka. Data kualitatif itu dibagi menjadi dua, ada data nominal dan data ordinal. Sedangkan data kuantitatif dibagi menjadi dua, ada data kontinu dan data diskrit, dan data kontinu dibagi menjadi dua, data interval dan data rasio. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data tadi? Ya, kita tahu bahwa data itu suatu informasi yang diperoleh ya, bisa berupa angka maupun bukan angka, dan data kualitatif ya itu merupakan suatu kualitatif itu menggambarkan suatu keadaan ya atau sifat dari data, objek yang diperoleh. Kalau kuantitatif menunjukkan suatu ukuran atau jumlahnya. Nah, sekarang apa sih data nominal, data ordinal, dan yang lainnya? Oke, kita akan melihat di slide selanjutnya. Ya. Tipe data itu ada beberapa. Yang pertama ada data nominal, gitu ya. Nah, data nominal ini adalah tipe data yang diperoleh dengan proses kategorisasi atau klasifikasi. Artinya, ketika data kita peroleh dengan cara diklasifikasikan, itu merupakan salah satu dari data nominal. Biasanya memiliki ciri posisi data setara, sifatnya setara, dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan. Kan nggak mungkin kan akan kita operasikan dengan matematika. Masa laki-laki dikalikan perempuan, kan enggak. Kemudian jenis pekerjaan. Nah, ini beberapa contohnya. Sedangkan data ordinal itu adalah tipe data yang diperoleh dengan proses kategorisasi juga atau klasifikasi, dan antar data terdapat suatu hubungan atau keterkaitan. Ya, perbedaannya antara nominal dan ordinal, kalau ordinal ini ada keterkaitan atau hubungan antar data. Biasanya memiliki ciri posisi data tidak setara, tapi tidak bisa dilakukan operasi matematika juga. Berarti hampir sama ya dengan data nominal. Misalnya kepuasan kerja. Kalau 1 itu tidak puas, kalau 5 sangat puas. Artinya antar data memiliki suatu keterkaitan. Kalau 1 tidak puas, 5 sangat puas, mungkin 2 atau 3 ya bisa puas, kemudian cukup puas atau yang lainnya. Nah, ini memiliki keterkaitan. Itu adalah data ordinal. Kemudian kalau kita berbicara tentang data interval, selanjutnya. Data interval ini adalah tipe data yang diperoleh dengan cara pengukuran dan di mana jarak kedua titik telah diketahui. Artinya kita harus mengukur dulu karena interval ini kan masuk dalam kategori data kuantitatif kan itu ya. Jadi ada pengukuran dan di mana jarak kedua titik telah diketahui. Biasanya memiliki ciri tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya kalau kita berbicara temperatur suhu gitu ya. Nah, temperatur suhu kan kalau misalkan berubah dari Celsius menuju ke Fahrenheit atau yang lain kan bisa kita operasikan secara matematik. Kemudian sedangkan data rasio ini juga data kuantitatif juga ya, didapat dari proses pengukuran di mana jarak kedua titik telah diketahui dan memiliki titik nol absolut. Ini juga tidak dikategorisasikan dan bisa dilakukan operasi matematika juga, misalnya gaji, skor ujian, jumlah buku, dan yang lainnya. Karena apa? Kita bisa ya mengoperasikan tentang gaji, skor ujian kan bisa kita operasikan juga, jumlah buku kan juga bisa. Nah, itu adalah beberapa tipe data yang
bisa kita ketahui. Apakah tipe data hanya ini kan gitu ya? Tidak. Sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang tipe data, masih banyak yang bisa teman-teman peroleh ya dari beberapa tipe data yang ada. Kemudian kalau kita berbicara tentang klasifikasi data, kalau berdasarkan dari sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif, kalau dari sumbernya ada primer dan sekunder, kalau cara memperolehnya ada proses sensus atau sampling, ya, dan kalau waktu pengumpulan ada cross section, artinya ini pada semester ganjil 2019, artinya pada waktu itu, sedangkan time series artinya kita memiliki batas waktu time series dari tahun keberapa hingga tahun keberapa, atau bulan keberapa tahun sampai bulan keberapa, seperti itu, ada waktunya. Nah, itu beberapa klasifikasi data. Kalau kita berbicara sifatnya seperti apa? Ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau sumbernya bagaimana? Ada yang primer, ada yang sekunder, dan yang lainnya. Kemudian kalau berbicara tentang pengorganisasian data. Nah, pengorganisasian data ini ada dua, ada data mentah dan jajaran data. Kalau kita berbicara data mentah, berarti data terkumpul yang belum diorganisasikan secara numerik. Tidak memberikan banyak makna, artinya belum bisa memberikan suatu kesimpulan bagi pembacanya. Berarti data mentah, namanya aja mentah ya. Ya cukup data seperti itu. Belum bisa kita lakukan suatu pengolahan yang lebih mendalam lagi sehingga akan memberikan suatu makna yang lebih mendalam. Berbeda kalau kita berbicara tentang jajaran data. Nah, kalau jajaran data merupakan suatu susunan dari data mentah menurut suatu urutan secara numeriknya. Bisa menaik atau menurun. Kalau menaik berarti bicara ascending-nya dari kecil ke besar. Kalau menurun bisa descending dari besar ke kecil. Nah, ini secara simpelnya saja. Ya, jajaran data artinya kita sudah menjajarkan data tersebut. Bisa menaik, ascending, atau menurun secara descending. Kemudian kalau kita menuju ke penyajian data, ya itu dengan penyajian data itu apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama bisa memberikan suatu interpretasi yang sistematis tentang hasil dari kegiatan observasi. Karena dengan kita menyajikan data, maka akan ada suatu kondisi yang lebih sistematis. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam melakukan analisis data pastinya ya, karena apa lebih tertata, kemudian membantu proses dalam penentuan kesimpulan dan penarikan keputusan. Cara penyajian data bisa berupa tabel, bisa diagram, bisa histogram, bisa poligon, dan OGIF atau masih banyak yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa kalau kita menyajikan suatu data. Intinya dengan penyajian data ini kita akan bisa lebih hierarkis ya, lebih ada keterurutan ya ketika kita akan melakukan suatu analisis data. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini yang pertama. Tabel baris kolom ya. Dalam kumpulan data yang disajikan dengan tabel berbentuk baris dan kolom. Artinya tabel baris kolom ini adalah kumpulan data ya yang disajikan dengan tabel berbentuk baris dan kolom. Sedangkan tabel distribusi frekuensi adalah kumpulan data yang terbentuk melalui proses pengelompokan jajaran data ke dalam kelas atau kategori, dan selanjutnya ditentukan jumlah frekuensi dari masing-masing kelasnya. Nah, ini lebih tertata lagi ya, artinya kita membentuk suatu tabel distribusi frekuensinya. Dari kumpulan data tersebut kita kelompokkan, kita jajarkan ya dari kecil hingga ke yang besar mungkin seperti itu. Kemudian kita kategorikan, kemudian kita tentukan frekuensinya berapa atau jumlahnya dari masing-masing kelas berapa. Nah, tabel distribusi frekuensi ada dua, ada yang bersifat tunggal, ada yang bersifat kelompok, gitu ya. Nah, biasanya yang tunggal ini artinya dia ungroup. Nah, yang frekuensi berkelompok ini biasanya yang bergrup atau yang berbobot kayak itu. Nah, penyajian dalam bentuk diagram. Tadi kan dalam bentuk tabel ya, sekarang dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama ada diagram batang, adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak. Kalau diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis.
Kalau lingkaran adalah diagram penyajian dalam bentuk lingkaran, sesuai dengan namanya ya. Kalau batang berarti berbentuk batang, kalau garis berbentuk garis, kalau lingkaran berupa lingkaran. Kemudian, kalau tabel distribusi frekuensi ya di sini adalah ya selain ketika kita berbicara ya apa namanya dalam tabel tadi ya, ternyata di sini juga bisa ketika kita diagramkan ya, itu juga bisa kita bentukkan ke dalam tabel distribusi. Ini hampir mirip seperti tabel tadi. Artinya ketika kita menyajikan dalam bentuk diagram itu sebenarnya juga kita bisa sajikan ke dalam bentuk tabel distribusi juga. Di sini ada dua juga, ada yang tabel distribusi tunggal, ada juga yang berkelompok. Nah, ini penyajian dalam bentuk histogram. Histogram itu apa sih ya? Adalah bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Kalau histogram menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang dan berimpitan. Berarti histogram ini merupakan sebenarnya bentuk diagram batang, gitu ya. Dan tabel distribusi frekuensinya dalam bentuk batang dan berimpitan. Maka tadi saya sampaikan, ya, meskipun kita menyajikan dalam bentuk diagram, itu sebenarnya bisa juga ya kita bentuk juga dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, berarti kalau histogram itu tabel distribusinya berupa batang dan saling berhimpitan. Sedangkan poligon adalah bentuk diagram garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, gitu ya. Dan poligon ini menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari batang tersebut. Artinya, ini sebenarnya pengembangan ya dari bentuk histogram, cuman kita akan menggabungkan ya antara titik-titik tengah dari setiap batang-batang yang kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tadi. Jadi kita cari tengah-tengahnya dulu, kemudian tinggal kita hubungkan. Itu disebut dengan poligon. Kemudian kalau kita berbicara tentang OGIF, nah tadi kan ada histogram, kemudian ada poligon, ternyata juga ada OGIF. Nah OGIF ini adalah bentuk diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, artinya kita akan menghitung dulu distribusi kumulatifnya seperti apa. Nah, ada yang OGIF positif, ada yang OGIF negatif. OGIF positif adalah OGIF yang diperoleh dari data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. OGIF negatif adalah OGIF yang diperoleh dari data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita akan bisa melihat kalau OGIF positif gitu ya, maka secara grafiknya kalau OGIF positif itu dia akan turun ya. Nah itu dari OGIF positif ya. Kemudian kalau OGIF negatif dia akan naik seperti ini. Nah itu adalah beberapa caranya kita menyajikan suatu data. Nah terima kasih. Itu mungkin pembelajaran kita pengantar di statistik dan probabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.